hikmahnya azan tuh? Satu, al-i'lam bidukhulil waqt. Maka tidak sah azan itu kalau belum masuk waktu sholat. Ngasih tahu orang bahwa waktu sholat sudah masuk. Makanya kalau tukang azan dia harus paham, karena waktu sholat ini kadang berubah. Ya, nah sekarang ini kan kita waktu isya sudah hampir setengah 8 lewat nih, jam 7:30 lewat. Ya, nah, tepatnya adalah jadwalnya di belakang tuh. Nah, kalau kita tidak paham, tidak ngerti, patokannya pokoknya jam 7 dari bahari sudah kada berubah-ubah. Ya, tidak bisa. Jadi harus paham juga kita. Jadi kalau mau azan tuh tengok dulu, jangan sampai kita azan sebelum masuk waktu sholat. Ya, karena ada orang karena sudah terbiasa, dia kalau sholat itu kalau udah dengar azan, pokoknya tanpa nengok jam sudah, dia yakin waktu sholat udah masuk. Nah, kita yang jawab nanti, kita yang seolah-olah kita ngumumkan, ya, kita ngumumkan waktu sholat udah masuk nih. Karena tujuannya, hikmahnya apa? Al-i'lam bidukhulil waqt. Tujuannya untuk ngasih tahu bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-da'watu ilal jamaah. Ngajak orang untuk sholat berjamaah. Coba kalau tidak ada azan, mungkin tidak serempak orang datangnya ke masjid nih. Ya, azan misalkan anggaplah azan zuhur. Sekarang waktu zuhur jam 12 lewat 14, 18. Kita misalkan kalau tidak azan, ada datang yang jam 1, ada datang yang setengah 1, ada yang datang hampir jam 3. Kenapa? Tidak ada azan. Coba kalau ada azan, orang dengar azan udah siap semua. Yang mau sholat berjamaah itu udah siap dia. Nah, kecuali memang tidak ada keinginan mau azan di samping kupingnya pun, ya tidak ngaruh dia. Ini yang berkeinginan mau sholat berjamaah, jaga sholat jamaahnya itu pasti dia dengar azan. Oh, berhenti dia lagi kerja. Nah, berhenti dia. Berhenti dulu, mau sholat dulu. Nah, jadi itu hikmahnya. Apa hikmahnya? Ad-da'watu ilal jamaah, ngajak orang untuk salat berjamaah. Oh, lebih besar pahalanya. Maka dikatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahu ajru man shalla ma'ahu. Dia dapat pahala sebanyak orang yang sholat bersamanya. Berapa banyak orang yang sholat dengar suara azan kita. Ya, maka keberuntungan untuk kita. Maka tapi jangan berebut pula nih isya nih azan bertaan. Ya, satu aja. Ya, itu keistimewaannya. Maka kalau kita ada kesempatan azan, suara kita mendukung azan, ya, jangan kalau suara azan suara dari kita enak, padahal dia tidak mau, malas, tidak tahu keistimewaannya, keutamaannya. Kalau udah tahu, tidak pakai nolak lagi sudah, ya, langsung dia azan. Nah, jadi itu keberuntungannya. Kemudian hikmah yang ketiga, al-ilmu bi'adil jamaah. Ngasih tahu disitulah tempat orang sholat berjamaah. Maka biasanya kalau kita mau sholat berjamaah itu di tempat dimana kita mau sholat jamaah azan. Tapi azan ini bukan hanya diperuntukkan untuk di masjid, di surau atau di masjid taklim. Di rumah boleh, tidak apa-apa. Ya, tetap disunnahkan. Nah, jadi salah satu di antara hikmahnya Pak, al-i'lamu bi maudhi'il jamaah. Ngasih tahu tuh sumber suara azan itu di mana? Ah, di situ berarti orang mau sholat jamaah di situ tuh. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, ya, ketika kita dengar suara azan, kita tidak nanya lagi, pasti di situ orang sembahyang berjamaah. Nah, itu hikmahnya. Jadi kalaupun kita tidak tahu di tempat tersebut, kita masih asing di tempat tersebut, tapi ketika kita dengar ada suara azan, mau di mana aja, mau di Indonesia, di luar negeri, mau di mana, insya Allah di situ tempat orang mendirikan sholat berjamaah. Tinggal kita cari sumber suaranya itu di mana, ya. Asal jangan di TV, ha. Nah, kalau di TV bisa jadi di rumah orang lagi nonton TV, dengar azan kita tunti situ, orang lagi asik nonton, ya. Kemudian yang keempat, izharu syiaril Islam. Itu hikmahnya, untuk menampakkan syiar Islam. Jadi dakwah juga jadinya azan tuh, ya, itu syiar Islam untuk mempersatukan. Jadi dengan sebab suara azan itu terlihatlah syiar Islam. Nah, itu hikmah daripada azan. Kemudian yang mana lebih afdal, azan apa iqamah? Nanti insya Allah kita juga akan bahas syarat-syaratnya, syarat azan itu, kemudian siapa orangnya yang dianjurkan untuk mengumandangkan azan. Nah, ayyuhuma afdal, al-azan amil iqamah? Yang mana lebih afdal, azan apa iqamah? Yang pertama dikatakan al-azan wahdah afdal minal imamah
indal imam ar-ramli wal adzan ma'al iqamah afdalu minal imamah indal imam Syekh Ibn Hajar. Wal imamah afdalu mutlaqan indal imam ar-Rafi'i liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha wa li annaha fardu kifayah khilafan lil imam an-Nawawi fa indahu al adzan afdal. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, kalau cuma azan, misalkan muadzin aja Allahu Akbar Allahu Akbar, setiap waktu salat dia cuma azan, itu lebih afdal daripada menjadi imam. Azan wahdah, azan saja itu lebih afdal daripada jadi imam menurut Imam Ar-Ramli. Kemudian al-adzan ma'al iqamah afdal minal imamah. Kata Imam Syekh Ibn Hajar, kalau dia azan plus dia lagi yang qomat, itu lebih afdal daripada jadi imam. Kalau kata Imam Ramli, azan aja udah lebih afdal daripada imam. Ya, jadi beda pendapat antara Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli. Itu tergantung kita mau milih pendapat yang mana. Ya. Kemudian wal imamatu afdalu mutlaqan indal Imam Ar-Rafi. Kalau kata Imam Ar-Rafi, jadi imam lebih afdal daripada tukang azan sama iqamah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha, karena Rasulullah jadi imam. Ya. Nah, jadi terserah kita mau ikut yang mana. Yang jelas sama-sama baik. Ada pendapat ulama yang menyatakan muadzin sama si mukim yang iqamah tadi lebih afdal daripada jadi imam. Ada juga yang menyatakan jadi imam lebih afdal. Tapi jangan diborong pula. Dia azan kecuali subuh, dah ada jamaahnya lagi. Dia azan, tengok di belakang dah ada jamaah, qomat dia. Habis qomat, tengok dah ada juga jamaahnya. Sudah Allahu Akbar dia lagi. Sekali waladhdallin ada satu jamaah. Amin, lemah pula yang di belakang jamaahnya nih. Ya, itu mau ndak mau kita borong. Ya. Kemudian wali anna fardu kifayah, maka oleh karena itu salat khilafan Imam Nawawi fa indahu al-adzan afdal. Jadi kata Syekh Imam Ar-Rafi'i, jadi imam lebih afdal. Kata Imam Nawawi, ndak, azan itu lebih afdal daripada jadi imam. Ya, ini cuman perselisihan pendapat. Jadi kalau kita azan, ikut pendapat yang menyatakan bahwa azan dan iqamah lebih afdal daripada jadi imam. Yang jadi imam ikut pendapat ulama yang menyatakan jadi imam lebih afdal daripada tukang azan. Kemudian yang berikutnya, aqsamus salawati min jihatil adzan wal iqamah. Macam-macam salat ditinjau dari kesunahan azan dan iqamah. Jadi ada 4 macam. Qismun yusannu fil adzan wal iqamah. Bagian yang pertama, jadi salat ini tidak semua salat seperti mana yang tadi saya sampaikan, tidak semua salat itu disunnahkan untuk azan dan iqamah. Nah, ada 4 macam bagian salat yang berkaitan dengan azan sama iqamah. Yang pertama, qismun yusannu fil adzan wal iqamah. Bagian yang pertama ini sunnah azan, sunnah iqamah. Apa dia? Wa huwal maktubatul khamsu wal jumu'at atau wal jum'ah. Bagian yang pertama ialah salat 5 waktu dan salat Jumat. Itu sunnah azan, sunnah iqamah. Bagian pertama. Kemudian qismun yusannu fil iqamah dunal adzan. Bagian kedua, dia cuma sunnah qomat tapi tidak sunnah azan. Kapan? Wa huwa idza jama'a bainas salatain aw qadha fara'ida mutawaliyah fahuna yu'adzinu lil ula wa yuqimu lil kull. Misalkan kita lagi musafir. Kalau musafir jarak tempuhnya sudah 2 marhalah, ada beberapa pendapat 2 marhalah, ada yang menyatakan 89 itu paling jauh, ada yang bilang 87, dan bahkan ada yang bilang kurang dari 80 kilo. Ada yang bilang 89 km itu baru boleh jamak sama qasar. Ada yang bilang 85. Ada yang bilang kurang dari 80 itu udah boleh. Ya, boleh menjamak dan qasar salat. Nah, kalau kita lagi musafir, kita mau jamak. Ya, kalau jamak itu kan mengumpulkan 2 waktu salat di 1 waktu. Kita jamak takdim berarti sholat asar kita kerjakan di waktu zuhur. Nah, kita gabung nih 2 nih, sholat zuhur dulu kita. Sholat zuhur sunnah azan. Untuk sholat asar tidak sunnah azan lagi, qomat aja. Ya, jadi qomat aja. Untuk sholat yang kedua, qomat aja. Yang disunnahkan hanya sholat pertama saja. Kan tadi zuhur, habis sholat zuhur kita langsung sholat asar. Asar ini berarti kan kita tarik karena masih di waktu zuhur.
tidak apa-apa, boleh kalau misalkan kita memang termasuk orang yang musafir. Maka sholat asar tidak lagi disunahkan azan, azannya cuma di sholat zuhur saja. Untuk sholat asar bagaimana? Qomat aja. Jadi kalau sholat yang pertama azan iqamah, selesai kita sholat zuhur berdiri lagi, qomat aja lagi, Allahu Akbar asyhadu an la ilaha. Nah, cukup qomat aja, tidak disunahkan untuk azan. Kemudian yang ketiga, qismun yusannu fihi nida dunal azan wal iqamah. Hanya disunahkan memanggil tapi tidak disunahkan azan sama iqamah. Kapan? Wa huwa fin nawafilil lati tushra'u fiha al jamaah. Di salat-salat yang disunnahkan untuk berjamaah, salat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu hanya disunnahkan nida. Misalkan salatul idi rahimakumullah, atau misalkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, itu nida disebutnya, manggil saja, bukan azan, bukan iqamah. Kapan itu disunnahkan? Sunnah untuk sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah, seperti sholat sunnah tarawih, sholat sunnah idul fitri, idul adha, itu sunnah berjamaah. Kalau sholat duha enggak, ya, sholat duha tidak disunnahkan untuk berjamaah, kecuali dianjurkan kalau memang kita mau ngajarkan anak-anak, kita misalkan ngajar di TPA supaya mendidik mereka untuk sholat sunnah duha. Kalau kita ndak misalkan kalau kita sholatnya sendiri-sendiri, banyak yang tidak paham, tidak ngerti bagaimana sholatnya, maka kita ajarkan sholat berjamaah, maka itu dianjurkan, dapat pahala ya, walaupun hukum asalnya tidak disunnahkan untuk berjamaah. Nah, jadi itu bagian yang ketiga, hanya disunnahkan memanggil tapi tidak disunnahkan azan dan iqamah. Yang keempat, qismun la yusannu fil azan walal iqamah walal nida. Bagian yang keempat, tidak sunnah azan, tidak sunnah iqamah, tidak sunnah juga memanggil. Kapan? Wa huwa fin nawafilil lati la tushra'u fiha al jamaah. Seperti salat-salat sunnah yang tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk berjamaah. Seperti apa? Salat sunnah duha tadi itu tidak sunnah berjamaah. Salat sunnah rawatib, qabliyah kita, ba'diyah kita, tidak sunnah berjamaah. Maka untuk salat sunnah yang tidak disunnahkan untuk salat berjamaah, maka tidak ada kesunahan untuk azan, tidak disunnahkan iqamah, juga tidak disunnahkan untuk nida. Kemudian hukumnya, hukum azan sama iqamah itu apa? Huma sunnatani muakkadatani fil jum'ah wal khamsil maktubat. Azan dan iqamah itu hukumnya sunnah muakkad, artinya muakkad itu yang dikuatkan, jadi sunnah muakkad. Walaupun ada sebagian ulama tadi yang menyebutkan fardu kifayah, cuman itu bukan pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad adalah sunnah, jadi bukan fardu kifayah. Baik itu salat Jumat dan salat sunnah, salat fardu 5 waktu. Wa qila innal adzan fardu kifayah fil jum'ah wa sunnatun fil maktubat. Ada lagi pendapat ulama yang menyatakan kalau salat Jumat itu hukum adzan fardu kifayah. Ya, jadi kalau misalkan salat Jumat kada ada azannya, berdosa kita. Satu kampung ini misalkan tidak ada azan, tapi salat Jumat, maka berdosa sekampungan. Itu menurut sebahagian pendapat ulama. Wa sunnatun fil maktubat, menurut sebagian ulama ini yang sunnah itu hanya sholat fardu 5 waktu, kalau Jumat fardu kifayah. Tapi pendapat yang pertama, pendapat yang mu'tamad menyatakan kalaupun sholat Jumat tetap hukumnya sunnah. Kemudian syurutu sihhatil adzan wal iqamah. Jadi nanti azan ini punya syarat sah, azan iqamah punya syarat sah. Ada 6 syaratnya, insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Nah, kemudian untuk informasi, kalau kita nih punya kitab, mau baca kitab tentang masalah azan, itu masalahnya banyak di dalam kitab Bushrul Karim atau di kitab matannya Muqaddimatul Hadramiyah. Jadi kalau mau cari masalah azan, syarat, rukun dan sebagainya, nah itu baca kitab Muqaddimatul Hadramiyah atau kitab syarahnya Bushrul Karim. Jadi kitab-kitab yang lain tuh punya pembahasan azan, cuman tidak seperti lengkapnya kitab Muqaddimatul Hadramiyah atau kitab Bushrul Karim. Nanti kalau masalah haji, lain lagi. Kalau untuk bab haji di kitab fikih itu ada bab haji, khususnya kitab fikih ubudiyah itu bahas masalah haji. Cuman yang lengkap, yang banyak masalahnya itu di kitab Umdah. Di kitab Umdah itu banyak masalah haji. Kemudian kalau mau cari, maaf nih, dari Risalatul Haid,
urusan perempuan masalah haid itu banyak di dalam kitab Al-Irsyad. Itu kitab Al-Irsyad nazamnya aja ada 5.000 bait. Jadi kalau masalah haid di situ banyak tuh. Kitab lain dibahas juga ya. Jadi insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan masalah adzan. Inilah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.